Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat waktu yang indah ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami akan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Mendengar dan Melakukan. Ayat firman Tuhan terambil dalam Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudaraku yang saya kasihi, pada ayat yang telah kita baca, kita diajarkan untuk mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mendengar firman Tuhan, bukankah akan lebih baik jika kita melakukannya juga dalam kehidupan kita? Orang yang mendengar dan melakukan seumpama seorang yang membangun rumah di atas batu. Sedangkan orang yang mendengar namun tidak melakukannya, seumpama orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika kita melakukan perkataan Tuhan dalam kehidupan kita, kita telah membangun suatu dasar yang kokoh dalam hati kita, sehingga ketika kita diperhadapkan kepada suatu masalah, kita akan tetap berdiri teguh dengan Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, ada beberapa alasan mengapa seseorang hanya mendengar perkataan Tuhan namun tidak melakukannya. Salah satu alasan adalah karena orang tersebut tidak mempunyai ketulusan dan kerelaan hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebagai contohnya, dalam hal yang berhubungan dengan kehidupan kita, kita hanya akan melakukan perintah atau kehendak dari orang yang kita percayai atau ditakuti. Namun Allah lebih senang jika kita melakukan kehendak Allah karena kita percaya kepadanya, bukan karena kita takut kepadanya. Sebagai seorang bapa yang baik, dia lebih senang dipercayai daripada ditakuti. Dalam hubungan dengan seseorang yang memberi perintah, apakah orang tua, guru, dokter, dan lain-lain, tanda kepercayaan adalah ketaatan. Dan sebaliknya, tanda ketidakpercayaan adalah ketidaktaatan. Jadi, orang yang hidup dalam ketidaktaatan, dalam pengertian apapun, tidak dapat disebut orang percaya. Karena ketidaktaatannya adalah bukti ketidakpercayaannya. Saat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita pasti akan melakukan kehendak Allah. Perlu kita ketahui bahwa kehendak Allah tidaklah berat. Jika kita mencintai seseorang, maka setiap keinginannya pasti kita dukung. Kita akan dengan penuh semangat berusaha untuk menyenangkan hati orang yang kita kasihi. Orang yang sedang sibuk pasti tahu hal ini. Karena cinta tidak ada yang terasa berat,
Banyak orang yang bahkan rela mengorbankan segalanya karena cinta. Jika kita mencintai Tuhan, perintahnya tidak akan terasa berat. Satu-satunya kebahagiaan yang kita cari adalah kesenangan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Di sana dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudaraku yang saya kasihi, kehendak Allah itu baik dan sempurna bagi kita. Allah tidak mendapat apa-apa ketika kita melakukan kehendak-Nya. Semua kehendak Tuhan adalah demi keuntungan diri kita sendiri. Tidak ada yang kita lakukan untuk Tuhan yang menguntungkan Tuhan, tetapi justru ini adalah untuk keuntungan diri kita sendiri. Kita memuji Tuhan, tetapi yang untung kita sendiri. Jika kita berdoa, siapakah yang beruntung? Dan ini termasuk semua larangan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Akal budi kita harus melihat bahwa setiap perintah Allah itu adalah untuk kebaikan dan untuk melindungi kita dari yang jahat. Oleh karena itu, dalam melakukan kehendak Allah, janganlah kita berpikir kita telah mengorbankan sesuatu, karena sebenarnya kita tidak rugi apapun, tetapi malah memperoleh segala sesuatu. Jadi saudaraku yang saya kasihi, marilah kita mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya juga dalam kehidupan kita. Karena hanya orang-orang yang mendengar dan melakukan kehendak Allah yang akan tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan kehendak-Mu, karena kehendak-Mu adalah sempurna adanya bagi kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami seringkali lalai, kami enggan melakukan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Roh Kudus, pimpinlah kami untuk dapat melakukan setiap perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesusahan, menghadapi kesulitan, pergumulan, masalah hidup, masalah apapun yang menekan pikiran mereka, sehingga mereka menjadi khawatir, mereka menjadi putus asa dan hilang pengharapan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Engkau memberikan ketenangan dalam pikiran dan hati mereka. Biarlah mereka boleh tetap berharap kepada Engkau. Mereka boleh tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Tangan Tuhan selalu ada untuk menolong. Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memulihkan. Terima kasih Tuhan. Hiburkanlah setiap hati yang sedih. Kuatkanlah setiap hati yang lemah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit, baik yang ada di rumah maupun yang di rumah sakit. Kami bersatu hati, kami mengangkat hati kami berseru, Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap tubuh anak-anak-Mu. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh yang mengganggu, kami hancurkan. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu boleh nyata terjadi
bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu. Terima kasih untuk kuasa-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami yang lemah, kami sudah dikuatkan. Kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang susah sudah dihiburkan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur juga Tuhan buat berkat-Mu, penyertaan-Mu, rahmat-Mu di sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan kami akan beristirahat. Kami serahkan sepanjang malam hari ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Lindungilah kami di sepanjang malam ini. Bangunkan kami besok pagi dengan tidak kekurangan suatu apapun dan dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera Allah senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.